Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ratizatul Imandari, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan tentang bagaimana melakukan uji one way ANOVA. Nah, sama seperti uji-uji statistik yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk melakukan uji ANOVA tentu kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, di sini kita masih menggunakan data yang sama, yaitu data digital literasi mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Nah, kali ini kita melakukan uji bukan pada jenis kelamin lagi, tapi kita akan melakukan pengolahan datanya terhadap status sosial ekonomi mahasiswa. Nah, baiklah langsung saja kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu Explore. Oke. Nah, di sini total kita kembalikan dulu ya. Kita kembalikan, terus masih kita kembalikan. Nah, di sini untuk dependent list-nya kita masukkan nilai total. Total. Kita masukkan ke dependent list. Lalu ke faktor list ya. Kita masukkan status sosial ekonomi mahasiswa. Kita masukkan ke faktor list. Kemudian kita klik plot. Kita checklist normality plots with test. Oke, kita klik continue. Lalu pilih oke. Nah, di sini kita bisa membaca normalitasnya ya. Bisa dilihat di sini. Sampelnya ada mahasiswa yang mampu, kemudian sedang, kemudian ada yang prasejahtera. Nah, dari ketiga kategori sosial ekonomi ini, ada sampel yang di bawah 50 jumlahnya atau kurang dari 50. Maka kita tidak menggunakan yang Kolmogorov-Smirnov, tapi kita menggunakan yang Shapiro-Wilk. Kita lihat di sini. Nah, di bagian Shapiro-Wilk ini. Nah, dari data Shapiro-Wilk bisa dilihat signifikansinya ya. Nah, kalau datanya lebih besar dari 0,05 maka ini datanya berdistribusi normal. Sekarang kita cek ya untuk tingkat kemampuan mahasiswa yang mampu. Itu signifikansinya 0,635. Untuk mahasiswa yang ekonominya sedang itu ada 0,133 dan untuk yang ekonominya prasejahtera itu ada 0,061. Artinya semuanya itu di atas 0,05. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Nah, kita sudah mengetahui bahwa data ini berdistribusi normal, maka kita bisa melanjutkan ke uji ANOVA. Ya, kita langsung saja dengan mengklik Analyze, lalu kita pilih Compare Mean, lalu kita pilih yang One Way ANOVA. Nah, untuk ini totalnya kita kembalikan dulu. Oke ya, baik. Untuk di dependent list-nya, ini kita masukkan total. Ya, total kita masukkan dependent list. Lalu untuk faktornya, kita masukkan yang status sosial ekonomi. Faktor, oke. Nah, karena data ini akan kita olah, kemudian kita klik post hoc, lalu kita checklist LSD-nya, kita klik continue, kemudian kita klik lagi option, ya, lalu kita checklist deskriptif dan juga homogeneity untuk mengetahui deskriptif dan homogenitas dari data tersebut. Lalu kita klik continue lagi, dan kemudian oke. Nah, sudah muncul seperti ini ya.
Dari hasil data deskriptifnya, untuk mahasiswa tingkat sosial ekonomi mampu, itu nilai rata-ratanya 54,61. Untuk yang ekonominya sedang itu ada 54,8444, dan untuk yang prasejahtera itu ada 51,0938. Nah, kemudian kita lanjut ke tes homogen. Apakah data ini homogen atau tidak? Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, jika signifikansinya ini berada di atas 0,05, maka data ini homogen. Di sini signifikansinya ada 0,428, yang artinya di atas 0,05. Maka data dari 3 variabel ini, status sosial ekonomi mampu, sedang, dan juga prasejahtera, itu homogen. Ya. Nah, selanjutnya kita langsung melihat pada nilai ANOVA-nya. Kalau dilihat dari nilai ANOVA, di sini tingkat signifikansinya adalah 0,001 atau kurang dari 0,05. Berarti HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Nah, karena ini bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara status sosial ekonomi dalam kemampuan digital literasi mahasiswa. Di sini saya sudah membuat sebuah kesimpulan ya. Nah, berdasarkan hasil uji One Way ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok status sosial ekonomi terhadap digital literasi mahasiswa dengan nilai F sama dengan 6,876 dan signifikansinya 0,001. Nah, hasil uji post hoc-nya menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan, yaitu 0,02 antara digital literasi kelompok mahasiswa mampu dengan rata-rata 54,61 dan kelompok prasejahtera dengan nilai rata-rata 51,09. Nah, serta ada perbedaan signifikan, yaitu 0,01 antara kelompok status sosial ekonomi sedang dengan nilai rata-rata 54,84 dan kelompok prasejahtera dengan nilai rata-rata 51,09. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan, yaitu 0,882 terhadap digital literasi mahasiswa pada status sosial ekonomi kelompok mampu dengan nilai rata-ratanya 54,61 dan kelompok sedang dengan nilai rata-rata 54,84. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi mahasiswa mempengaruhi digital literasi mahasiswa. Mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang baik melaporkan bahwa mereka lebih mampu dalam penggunaan digital dalam proses pembelajaran dibandingkan mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang rendah. Nah, mungkin demikian yang dapat kita bahas tentang uji ANOVA ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.